Oke, baiklah, sebelumnya di sini saya informasikan dahulu kepada teman-teman, nanti kalau seandainya channel kita tembus di angka 2000 subscriber, oke 2000 saja subscriber tembus, saya akan berikan giveaway sebesar 1 juta kepada teman-teman subscriber channel ini yang paling setia dan juga teman-teman yang bermasalah sama pinjaman online tentunya, oke. Jadi yang baru menemukan channel ini silahkan teman-teman subscribe dan like-nya supaya ini menjadi manfaat dan menjadi kita berkembang ke depannya dan menjadi berkah untuk kita bersama-sama. Amin amin ya rabbal alamin, oke. Nah, di sini langsung kita ke pembahasan teman-teman. Saya tidak bosan, saya tidak akan berhenti. Setiap hari saya mengajak teman-teman untuk menguatkan mental, oke? Untuk menguatkan mental bagi teman-teman yang bermasalah sama pinjaman online, oke? Banyak sekali orang yang bermasalah sama pinjaman online, mereka bertanya selalu tentang resiko, oke? Resiko apa yang akan datang ketika kita gagal bayar, oke? Salah satunya seperti teman kita ini, kita baca, yang gua sesalin bunga pinjamannya gede banget, lebih-lebih lita darat, bikin orang kapok dan mikir 2 kali, oke? Gua aja mau pindah deh, males di Shopee. Ini salah satunya di Shopee, oke? Mereka punya hutang juga di Shopee, ada juga yang pay letter. Mereka selalu mengatakan resikonya apa sih bang kalau kita benar-benar tidak mampu lagi untuk membayar, oke? Apa kita akan didatangkan, apa kita misalkan ditarikan aset ataupun di penjara? Saya katakan dengan bersama teman-teman jelasnya tidak ada, oke? Satu lagi kita lihat, saya baca bentar. Saya ada di Shopee pinjam pay letter, kira-kira kalau di galbay resikonya apa dan saya harus bagaimana, oke? Dia mengatakan seperti itu. Resikonya apa? Tidak ada, teman-teman. Apa yang harus Anda harapkan dari risiko pinjol? Apa yang Anda takutkan dari risikonya, oke? Masalah risiko yang paling utama yaitu yang paling ditakutkan adalah DC datang ke rumah. Saya katakan kepada teman-teman semuanya, saya jelaskan, oke, bahwa DC itu tidak semestinya mereka 100% datang ke rumah Anda, oke. Mungkin dari 10 orang yang didatangkan itu cuma 2, oke. Berarti cuma 2 saja. Bayangkan dari 10 orang itu. Kalau tidak percaya, tanyakan sama teman-teman Anda, apakah pernah didatangkan DC yang terkhusus di luar Pulau Jawa. Saya meyakinkan hampir 90%, hampir 100% tidak ada yang didatangkan DC pinjol. Apalagi Anda di desa ataupun di kampung, saya nyatakan tidak ada, oke. Yang paling rentan itu memang benar di daerah Jabodetabek ataupun di wilayah Jakarta sekitarnya, mereka karena kantornya ada di sana, tetapi tidak menutup kemungkinan mereka tidak juga menagih langsung ke rumah-rumah. Mungkin berapa persennya saja, oke. Bahkan ada yang bercerita di grup kita, habis itu di kolom komentar, ada yang hutang sampai 50 juta, 60 juta, bahkan tidak ada DC datang ke rumah. Jadi mungkin dia adalah menargetkan orang-orang tertentu saja, tidak pasti, oke, tidak dipastikan bahwa 100% semuanya akan didatangkan sama DC pinjol, tidak ada, oke. Apalagi pinjolnya belum terlalu besar seperti Tunaiku, seperti Uwata, seperti apa namanya Klik Kami, itu tidak ada DC pinjol lapangannya. Yang ada itu seperti Aku Laku, oke, Kredipu memang ada, Kredit Pintar juga ada. Jadi pinjol-pinjol yang seperti itu memang ada, tetapi tidak menyeluruh. Saya katakan tidak menyeluruh, jadi tenang saja. Nah, itu saya informasikan bahwasanya memang ada DC pinjol, beberapa pinjol besar itu. Tetapi apa yang harus kita khawatirkan dengan datangnya DC? Jangan khawatir. Semakin Anda khawatir, semakin Anda takut, Anda semakin berbahaya. Kenapa saya katakan seperti itu? Anda bisa lari dari rumah dan juga Anda bisa menjualkan aset-aset dan bisa melakukan tindakan kriminal, bisa saja karena takut sama DC pinjol. Yang ada di pikiran kita itu DC pinjol itu debt collector, oke. Orangnya besar tinggi, oke. Pemarah, bawa apa ini orang banyak. Tidak seperti itu, teman-teman, oke. Semuanya baik-baik saja. Kalau Anda santai menghadapinya, datang saja mereka ke rumah, oke. Bilang saja apa adanya. Kalau memang Anda belum ada uang untuk membayar, mau bagaimana caranya tidak mampu, kita tidak mungkin Anda harus mencuri gara-gara mau membayar pinjol, itu tidak dibenarkan, oke. Apalagi Anda dengan takut untuk tidak membayar, Anda gali lubang tutup lubang ke aplikasi pinjol lain, itu sama saja membunuh Anda, oke. Keluar dari mulut singa masuk ke mulut buaya, sama saja, tidak ada bedanya. Jadi saya sarankan kepada teman-teman semuanya, yang paling penting Anda fokus untuk bekerja, cari pekerjaan kalau Anda masih nganggur, dan kalau Anda sudah diberhentikan atau diphk dari perusahaan sebelumnya, silakan Anda cari pekerjaan lain, oke. Semoga saja mendapatkan yang lebih baik, amin amin ya rabbal alamin. Seperti itu, daripada Anda memikirkan sana sini, lebih baik Anda fokus mencari pekerjaan, jangan hiraukan pinjol berapapun jumlahnya, karena itulah yang membuat Anda maju, karena Anda tidak memikirkan pinjol lagi. Nanti kalau seandainya sudah dapat pekerjaan baru, bolehlah Anda memikirkannya lagi, kalau seandainya memang niat Anda untuk membayarnya. Seperti itu, oke. Jangan salah kaprah, nanti kalau ada DC seperti ini, seperti itu, ini harus saya lakukan, tidak perlu, oke. Jangan panik, santai saja menghadapinya. Kalau seandainya Anda santai, nanti Anda akan rileks seperti orang-orang biasanya, oke. Nah, jadi sampai di sini harus Anda pahami, jangan pernah takut diintimidasi
jelasin sama mereka. Kalau mereka mencaci maki, boleh Anda laporkan, Anda screenshotkan, lapor ke OJK sebanyak-banyaknya. Bila perlu kalau mereka memakai kekerasan, silakan Anda laporkan ke pihak RT RW atau ke pihak yang berwajib. Oke, seperti itu. Jangan Anda khawatir masalah pinjaman online Anda. Berapapun jumlahnya, tidak usah khawatir. Oke, sampai sini saja yang bisa saya uraikan. Silakan teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dan like-nya juga. Terima kasih banyak. Berjumpa esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.